Kenapa tiba-tiba berubah sekarang? Yang cawe-cawe di MK ya hakim MK lah. Yang bisa mengawasi, menilai adalah Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi? Ya Mahkamah Agung. Ya. Tentu ada pertimbangan untuk mengusung Anies, ya kan? Realita yang terjadi hari ini mewakilkan pasangan terhadap seluruh ketua terpercampak. Mohon maaf untuk Bapak Ibu yang hari ini mengalami kemacetan. Bapak Ibu mengalami kemacetan hari ini, tapi kami pastikan macet 5 tahun ke depan. Selamat malam pemirsa, dinamika politik jelang pendaftaran calon kepala daerah semakin membara dan sempat diabaikan Badan Legislasi DPR RI ketok palu Mahkamah Konstitusi soal Undang-Undang Pilkada bak angin segar bagi masyarakat. Nah hari ini masa dari berbagai golongan turun ke jalan mengawal putusan MK. Revisi Undang-Undang Pilkada batal disahkan oleh DPR RI. Demokrasi negeri kini diuji. Akankah koalisi parpol berubah lalu muncul banyak calon kepala daerah atau hanya ada koalisi raksasa dan calon tunggal di mana-mana? Bersama saya Anisha Dasuki Dan saya Aryo Ardi. Inilah interupsi sah Pilkada 2024 ikut putusan MK. Dan pemirsa sudah ada 4 narasumber yang akan membahas putusan terhangat yang baru sekitar belum sampai 1 jam yang lalu. Ya. Di sebelah kanan saya ada Bang Ciko Hakim, Selamat malam. PD Perjuangan, dan Malam, Bang Ray Rangkuti, pengamat politik. Selamat malam. Dan di sebelah kiri saya untuk melengkapi narasumber yang hadir malam hari ini sudah hadir 2 orang narasumber. Yang pertama adalah Bang Ade Armando, politisi dari PSI. Selamat malam Bang Ade. Malam. Ada Bang Panel Barus, Bendahara Umum Projo. Selamat malam. Malam. Panel. Selamat malam. Baik, di acara ini silakan berdebat, kalau dipotong jangan baper karena ini adalah interupsi. Dan ada satu narasumber kami yang berada di floor, Muhammad Ruliandi, pakar hukum tata negara. Selamat malam Mas Ruli. Dan juga ada mahasiswa dari UPN Veteran Jakarta dan juga dari BSI yang tadi pagi ikut demo di DPR. Selamat malam. Luar biasa, jam segini masih on ya. Dari pagi udah standby ini saya di DPR ya. Betul sekali. Nah pemirsa, putusan MK ini menjadi sinar terang dari gelap ancaman kota kosong pilkada. Tapi mengapa hanya selang sehari DPR merevisi Undang-Undang Pilkada dan massa dari berbagai lapisan pun hari ini turun ke jalan menyerukan peringatan darurat di negeri ini, meneriakkan penegakan demokrasi menjadi harga mati bagi kita semua. Bahwa demokrasi di Indonesia telah mati. Di hari ini, saya sudah tidak bisa lagi berhenti diam. Saya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk saya keluar dan bersama dengan kawan-kawan semua. Ini juga kita merasa bahwa sudah genting, secara gampang banget deh aturan diakal-akalin, dirubah-rubah, belok-beloknya. Mahkamah Konstitusi itu sudah selesai menjalankan wewenangnya, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, dalam hal ini undang-undang pilkada. PDI Perjuangan tetap sependapat dengan putusan MK. Itulah dasar acuannya. Nah maka karena ini kita mengalami situasi darurat konstitusi di mana seluruh agenda dipaksakan, ditekan melalui partai politik. Putusan Mahkamah Konstitusi itu putusan yang sudah benar, putusan yang normal, yang seharusnya tinggal dilaksanakan, tidak perlu dibantah atau dianulir. Apa yang dilakukan oleh DPR, kampungah. Karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan
Mahkamah Konstitusi judicial review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Jelang pendaftaran Pilkada serentak pada hari Selasa 27 Agustus nanti, rupanya dinamika politik ini berubah tiap detik, tiap menit ya Aryo. Ya, dan tadi beberapa saat yang lalu Pak Dasko sudah mengatakan DPR akan merujuk pada hasil MK, putusan MK beberapa hari lalu. Artinya pemilu 2024 akan merujuk pada hasil putusan MK beberapa hari lalu. Saya mau ke Bang Ray Rangkuti dulu. Beberapa saat setelah Pak Dasko mengumumkan hal itu di DPR, Bang Ray, muncul pertanyaan di grup WA. Pertanyaannya adalah, apakah pernyataan Pak Dasko ini mempunyai kekuatan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan, mengingat sebelumnya keputusan DPR untuk merevisi putusan MK itu dilakukan di rapat balik. Saya membaca agak lengkap kronologi pembatalan itu ya. Tapi melalui situs website juga. Nah, jadi disebutkan di situ itu pembatalan itu melalui putusan setelah 2 kali rapat paripurna ditunda. Ya. Karena 2 kali rapat paripurna ditunda tetap tidak quorum, maka diambil keputusan untuk membatalkan rapat paripurna yang diketok palu di dalam sidang itu. Kalau udah ketok palu ya berarti selesai, memang aman gitu. Tapi apakah benar terjadi ketok palu? Demikian keadaannya gitu. Karena ini baru kesaksian yang kita dengar dari Pak Dasko. Artinya wajar ketika masyarakat mempertanyakan hal-hal legalitas seperti itu? Iya, karena kan diawali dengan peristiwa-peristiwa yang sebelumnya. Kan? Ada Omnibus Law yang tiba-tiba disahkan. Ya, termasuk yang peristiwa bagaimana Balik dalam 1 hari bisa membuat revisi ya peraturan yang agak melenceng dengan. Padahal undang-undang perampasan aset nggak selesai itu ya dibahas ya. Kenapa? Undang-undang perampasan aset. Undang-undang yang prolegnas malah sampai sekarang belum selesai. Ini hanya 7 jam ya? Ini hanya 7 jam yang sebetulnya juga tidak masuk di dalam prolegnas, hanya dibantalkan kepada undang-undang akumulatif tahun 2023 yang temanya sebetulnya beda. Sebab yang akumulatif itu temanya adalah soal jadwal pelaksanaan pilkada. Apakah dimajukan ke September atau tetap dilaksanakan ke November. Akhirnya kan tetap diputuskan di November, nggak dimajukan. Jadi menurut Bang Ray ini akal-akalan untuk mengcounter. Ya, karena secara prosedur ini jelas nggak tepat. Karena tidak ada dasar, kalaupun mereka menyebut akumulatif 2023, tapi kan temanya beda. Yang akumulatif 2023 itu temanya adalah jadwal, bukan aturan yang berkaitan dengan tahapan pelaksanaan pemilu. Gitu. Baik, saya ke Mas Ruli. Menurut Mas Ruli itu udah sah belum? Jadi pada saat mengumumkan soal undang-undang pemilu itu dalam forum Balik, sementara tadi Sufmi Dasko mengumumkannya sendiri melalui konferensi pers. Begini, sepanjang itu belum disahkan, ya ini kan masih berproses. Kita tahu sejak bulan November 2023 itu sudah mulai ada kesepakatan RUU Pilkada itu adalah inisiatif DPR. Dibahaslah itu November, Desember, Januari, kemudian masuk ke Agustus. Ya. Tapi kan 2 hari yang lalu, ya Balik sudah melakukan keputusan yang akan ditindaklanjuti dalam paripurna hari ini. Nah, sepanjang itu belum ada keputusan, ya kan? Secara de facto, ya, secara hukum juga, sebetulnya secara mewakili merepresentasi itu, Pak Wakil Ketua DPR juga dianggap bahwa proses ini memang belum selesai. Karena ada statement juga kan yang kita lihat, sepanjang itu belum disahkan dan itu masuk pada tahapan pendaftaran tanggal 27, berarti ya kan hukum mengatakan DPR akan merujuk kepada putusan MK. Iya. Itu perkembangan terakhir. Iya. Ya. Terlepas dari itu apakah diselesaikan paripurna atau enggak, ya itu merupakan ranahnya DPR. Karena mereka terikat dengan peraturan tatib ya nomor 1 tahun 2020. Ada aturan-aturan yang harus diselesaikan. Nah, jadi menurut saya ya secara hukum memang hari ini kalau tidak ada tindak lanjut rapat-rapat pengambilan keputusan, ya berarti selesai sampai di sini. Itu dari proses yang berjalan di DPR. Saya kira itu. Bang Ciko, ada kekhawatiran nanti tiba-tiba disahkan lagi saat tidak ada masa mengepung Senayan? Saya rasa masyarakat juga udah belajar ya dari hal-hal itu ya. Tapi gini loh, saya nggak mau juga mengerdilkan
terkait dengan putusan MK 60 dan 70 ini selalu orang mengatakan mengaitkannya dengan PDI Perjuangan, mengaitkannya dengan Pilkada DKI Jakarta. Enggak, ini buat semua partai kok. Yang gugat itu Partai Gelora dan Partai Garuda dan 2 mahasiswa dari Universitas Partai Indonesia. Buruh. Partai Buruh juga. Nah, intinya ini artinya semua partai sedang bersukaria sebenarnya. Mungkin ada yang secara terang-terangan, ada yang dalam hati karena nggak enak sama patronnya ya. Tetapi ini justru akan kembalikan demokrasi kita ke jalur yang sehat. Demokrasi itu hakikatnya apa sih? Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Nah, sementara akhir-akhir ini ada keberagaman pilihan dikebiri oleh beberapa kelompok sehingga untuk memajukan satu calon dan kemudian maju untuk melawan kota kosong misalnya atau maju melawan calon yang disebut calon boneka. Gitu. Kita ngomong apa adanya. Ini yang terjadi sekarang. Nah, yang disayangkan adalah satu hal terkait dengan kota kosong. Ya, saya ingin menjelaskan dulu supaya masyarakat tahu. Kota kosong itu memang ada dalam undang-undang kita dan diperbolehkan. Tetapi yang paling baik adalah kota kosong ketika itu terjadi secara alamiah. Di berbagai daerah, PDI Perjuangan juga ada potensi untuk melawan kota kosong. Seperti di Jawa Tengah, di Bangka Belitung. Kita jujur aja. Tetapi apa? Karena calon-calon kita di sana memang surveinya itu 80%. Hampir udah tidak bisa dikalahkan, tidak ada tokoh yang berani maju, tidak ada partai politik yang mau mengusung calon, dan partai politik itu tanpa diminta berbondong-bondong mengatakan udah kita dukung Anda saja. Nah ini yang sebenarnya kenapa kota kosong diperbolehkan, karena takut nanti kalau nggak ada calon lagi seperti ini akan tidak terjadi pemilu. Nah tetapi di berbagai daerah, kalau kita bicara DKI Jakarta misalnya, Pak Ridwan Kamil ini kan di urutan ketiga di survei, dan urutan ketiganya jauh terpaut. Jauh dari urutan keduanya. Single digit ya? Iya, single digit di 8%. Nah Pak Ahok 20, Pak Anies 30-an. Nah artinya apa? Artinya kalau kita bicara soal survei itu potret keinginan dan harapan masyarakat. Survei itu bisa juga diartikan if the election is held today, itu yang akan dipilih. Kira-kira begitu. Nah ini dicoba untuk tidak dilakukan sehingga memajukan calon yang sebenarnya bukan mayoritas yang menginginkan. Gitu. Nah ini artinya apa? Saya tidak mengatakan soal Ridwan Kamil hanya sebagai contoh ya, tapi ini terjadi di daerah-daerah. Dan saya yakin, tadi saya ulangi, partai-partai politik sedang bersukaria. Tapi ada yang terang-terangan, ada yang dalam hati. Oke. Saya mau ke Bang Ade dulu. Bang Ade, dengan putusan DPR malam hari ini dari Pak Dasko tadi, apakah akan mengubah lagi strategi dari Kimplas termasuk PSI di dalamnya? Nah ini salah satunya yang bersukaria. Saya mau komentar ini. Bahwa kita sedang bersukaria, saya betul. Jadi bersukaria dalam konteks apa kalau dari jadi gini, PSI? Selama ini kan kami memang terus-menerus mendorong agar sudahlah dipermudahlah orang untuk maju baik dalam pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan wali kota kan. Itu selalu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi nggak pernah mau berubah bahwa syarat minimal orang menjadi calon presiden misalnya mendapat dukungan dari 20%. Ya, itu nggak pernah diubah selama ini. Jadi sekarang ini sebuah presiden historis yang penting nih. Habis ini kita akan bilang nih bahwa nanti kalau ada pemilihan apapun lagi, maka harusnya nggak ada lagi 20%. Kalau perlu 7,5% juga atau barangkali bahkan nggak perlu ada berapa threshold kan. Begitu juga dengan parliamentary threshold kan. Kita kan juga kita sudah berulang kali dan akhirnya diputuskan kemarin. Cuman kemarin itu diputuskan bahwa yang 4% itu loh. Bahwa untuk bisa maju ke parlemen harus dapat 4%. Akhirnya sekarang sudah diubah. Ya, cuma tidak akan diberlakukan sekarang. Mahkamah Konstitusi bilang nanti baru akan diberlakukan 2029. Nah, buat saya ini ada menariknya dan ada anehnya. Ya, pertama-tama adalah menarik dan penting bahwa kita betul-betul sedang berjalan di roda demokrasi nih. Bahwa mulai sekarang kita nggak akan lagi hambat, mudah-mudahan nih Mahkamah Konstitusinya konsisten ya. Setelah ini juga mengubah peraturan tentang berapa persentase untuk bisa memajukan calon presiden. Mudah-mudahan 7,5% juga at least. Ya, itu satu. Kedua, tapi memang pertanyaannya adalah kenapa tiba-tiba berubah sekarang? Ya, setelah misalnya contohnya yang tadi yang parliamentary threshold, masyarakat meminta agar itu diubah. Akhirnya diputuskan bahwa iya memang nggak usah 4%, tapi kan diberlakukannya bukan tahun ini. Dibilang bahwa iya kita berlakukan, tapi buat nanti ya tahun 2029. Tapi kali ini si Mahkamah Konstitusi menyatakan itu berlaku sekarang. Ya, itu keren artinya. Memang nggak usah ditunggu-tunggu lagi. Tapi kemudian satu hal yang barangkali teman-teman perlu ketahui juga adalah saya juga setelah baca di media kan, Partai Gelora itu komplain. Sebetulnya mereka tidak pernah meminta agar diturunkan
Tetapi kan yang gugat Gelora Bang Ade. Justru PMK. itu, ini kan menarik nih. Pertanyaannya kan gini, judul beritanya kalau nggak salah yang diminta apa, yang dikasih apa oleh Mahkamah Konstitusi. Yang diminta oleh Partai Gelora itu adalah partai-partai yang nggak masuk ke parlemen, jadi yang nggak masuk ke DPRD, berhak juga dong mengajukan calon pakai suara dia yang sebetulnya memang nggak cukup buat masuk ke DPR itu bisa dipakai untuk mendukung calon tertentu. Yang dia minta itu loh, diminta oleh Gelora. Keputusan MK tiba-tiba mengatakan bahwa minimal batas untuk mengajukan calon gubernur diturunkan dari 20% ke 7,5%. Buat saya ada sesuatu yang menarik. Orang menyebutnya kalau nggak salah ultra petita apa ya. Jadi ya yang diminta apa dikasih apa, tapi itu memang haknya si MK. Ya. Tapi kan pertanyaannya adalah kan yang diminta bukan soal partai yang bisa mengajukan nama untuk jadi calon gubernur, tapi soal hak partai-partai yang nggak diterima masuk DPR untuk mengajukan calonnya kan. Menurut Anda apa yang buat itu jadi aneh? Nah itu makanya tadi. Ada invisible hand juga atau invisible gimana? hand misalnya tadi kan pertanyaan-pertanyaan dari Bung Ciko ini kan menurut saya barangkali kemarin juga dibicarakan di stasiun televisi lain. Ini dibikin nih Mahkamah Konstitusi karena melayani kepentingan PDIP ya. Ciko langsung bilang tadi, enggak dong. Yang diuntungkan oleh keputusan ini adalah bukan cuma PDIP di Jakarta atau Anies Baswedan kan. Kalau PDIP kan katanya akan memajukan Anies Baswedan. Itu menarik buat saya ya. PDIP untuk pertama kalinya berada bersama dengan kubunya Anies Baswedan. Tapi kira-kira kan gitu. Keputusan MK ini barangkali untuk melayani kepentingan PDIP. Itu spekulasi Bung Ciko ya. Kita nggak perlu terlalu anggap itu benar atau salah, juga nggak ada buktinya sih. Cuma memang ada pertanyaan besar. Yang lebih terbukti sebenarnya putusan terkait umur 30 tahun ya, kira-kira itu akan lebih bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga kita tidak masuk bisa ke yang 30 tahun nanti kali ya. Kita bicara dulu yang ini nih ya. Buat saya memang perlu ada tuh media tuh tanya ke Mahkamah Konstitusi, Pak, ya kan orang yang sekarang menyatakan turun dari 20% ke 7,5% itu adalah orang-orang yang juga dulu menolak batas minimal untuk memajukan nama jadi calon presiden. Kan anggota MK tuh nggak berubah banyak, ya 9 orang itu kalau nggak salah 7 orang diantaranya adalah orang lama nih. Ada yang pensiun, ada yang satu lagi Pak Anwar Usman. Iya, satu lagi Pak Anwar Usman. Nah, kenapa sekarang berubah mindsetnya? Kan perlu diperjelas ya oleh. Oke Bang, saya ke Bang Panel itu sebentar. sebetulnya sederhana. Ya. Tolong diadukan saja ke MK, tim konstitusinya. Enggak, saya tidak ingin. Itu maksud saya, supaya tidak menjadi spekulasi yang tidak sehat. Ya, betul. Dulu kan kita selalu menganggap begitu juga kan. Ya. Lalu diadukan ke MK. MK membuktikan memang ada peristiwa itu. Sehingga Paman Usman kemudian dicegah untuk terlibat dalam pembahasan yang berhubungan dengan pemilu ataupun pilkada kan, dan diturunkan jabatannya dari ketua menjadi anggota biasa. Kalau menurut Anda kira-kira kenapa ya dari 20 turun ke 7,5? Loh, justru karena itu saya mau mendukung Anda kalau maju untuk MK. Gitu loh kira-kira. Saya ke Bang artinya kita sama-sama nggak tahu nih di sini. Iya. Saya ke Bang Panel sebentar. Yang nggak tahu ya tentu tidak didiskusikan kan. Oh, belum tentu. Yang nggak tahu, kecuali Anda punya pengetahuan tentang itu, bisa kita diskusikan. Ya, saya ingin katakan bahwa ini menimbulkan pertanyaan. Nah, supaya pertanyaan itu terjawab, bawa lihat ke MK. Kan selesai sesederhana itu kan? Betul, saya nggak iya kan? Dan tapi kalau kita semua nggak tahu, langsung apa yang mau kita diskusikan? Kalau dalam sebuah botol tidak ada air minum, apa yang mau kita minum? Nah, Anda kok kayak agak khawatir gitu? Bukan soal khawatir. Yang saya mau katakan itu supaya nggak kemana-mana. Ya. Jelas loh, kita dulu menduga ada setangan yang kuat masuk ke MK. Tapi kan kita nggak punya bukti-bukti, kecuali pemberitaan salah satu media kan. Lalu kita ke MK membuktikan ya ada. Ya gini maksud selesai saya gitu maksud saya. Jadi nggak ada spekulasi yang kemana-mana. Nih birokrasinya panjang. Saya ingin mengatakan, ini wartawan nih ya. Kan ada hakim MK tuh kecil jalan. Pak, kenapa turun dari 20 ke 7,5 ya? Kan nggak ada penjelasannya sekarang ini. Nah itu barangkali itu sebetulnya bisa dibaca di dalam risalah putusan MK itu. Ya, Anda udah baca? Ada argumen-argumen yang mereka bangun kenapa sampai ke arah situ. Ya, Anda udah Salah satu argumennya adalah mereka mengatakan dalam pemilu itu mestinya harus ada kesetaraan. Ya. Jadi kalau ada calon non
partai 7, sekian berdasarkan hitungan jumlah penduduk, mengapa partai-partai yang ada di parlemen dan tidak di parlemen itu tidak dihitung sama? Ya kenapa di presiden enggak ya? Kenapa? Ya itulah makanya tanya kepada MK-MK. Bang Rey, itu loh maksud saya. Saya mau ke Bang Panel. Apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir tanggal 20 dan 21 adalah sesuatu yang kontradiktif. Ada yang menyebut ini ada yang cawe-cawe katanya. Bang Panel setuju atau tidak? Yang kita akan bahas. memungkinkan cawe-cawe Kita akan bahas Bang Rey. itu adalah kekuasaan. Gak mungkin ada cawe-cawe sembarangan sih. Tadi kita di segmen 1 terakhir bicara soal cawe-cawe dari Presiden Jokowi. Saya ke Bang Panel Barus. Soal cawe-cawe ini apakah juga termasuk putusan malam hari ini yang akhirnya ikut kepada putusan MK atas restu Pak Jokowi, Bang Panel? Kayaknya semua urusan ditarik ke Jokowi lagi. Jokowi lagi. Apalagi kalau ada Ray Rangkuti sama Ciko. Jokowi lagi. Kan yang memulai tadi cawe-cawe ini kan Bung Ade Armando kan. Jadi kan cukup kita 8,5 tahun Jokowi positif terus. 1,5 tahun terakhir boleh lah kita kritik. Apa-apa Jokowi, apa Jokowi gitu. Saya pikir nggak ada urusannya sama Pak Jokowi lah. Ya. Yang cawe-cawe di MK ya hakim MK lah. Dia yang punya kuasa di situ, yang punya kuasa di DPR ya teman-teman anggota DPR. Termasuk keputusan DPR malam hari ini ketika mengatakan akan ikut putusan MK itu juga bukan dengan restu dari Pak Jokowi? Enggak lah. Ya, Anda meyakini itu ya? Apa-apa Jokowi, apa-apa Jokowi. Gitu. Ntar Anda tidur ngigo-ngigo Jokowi lagi. Jangan-jangan. Jadi gini. Bung Barus jadi gini Bung. juga itu Bung, soalnya. jadi gini Bung. Kalau kami di Projo ya. Di Projo sejak awal posisi dan sikapnya jelas. Jelasnya seperti apa? Dalam hal menghadapi pilkada kan kita juga merespon. Ya. Dari awal kita bilang Projo siap mendukung calon-calon yang didukung oleh Kim ya, teman-teman Kim. Dan kita juga setuju ya bahwa di setiap pilkada sebaiknya tidak melawan kota kosong. Karena ini juga kaitannya dengan menjaga kualitas demokrasi. Itu kita sampaikan berulang kali secara terbuka. Mau di Jakarta, mau di Sumut, mau dimanapun. Di Sumut, alhamdulillah Bobi Nasution ketemu lawan tanding dari PDIP. Sehingga tidak terjadi kota kosong. Tapi kita senang melihat itu. Ya, di semua pilkada kita suka kalau tidak melawan kota kosong. Sehingga kualitas demokrasinya terjaga. Dan kita siap kok memenangkan itu. Tapi ketika DPR mengatakan tidak mematuhi atau akan merevisi putusan MK, bukankah itu juga bertentangan dengan demokrasi dong harusnya? Enggak, makanya saya juga mau... Projo tidak bertentangan dengan demokrasi? Saya juga mau memberikan apresiasi ya buat teman-teman yang tadi siang turun ke jalan. Ya, menyuarakan hati nuraninya ya. Itu ada kepedulian terhadap demokrasi. Saya pikir itu harus diberikan apresiasi. Dan DPR terbukti ya tidak menutup telinganya. Ya, tapi kalau tidak di demo kalau tidak di demo hari ini saya rasa tidak akan ada keputusan kecil dari Bang Das Kota di Bang Ciko. Saya sepakat. Itu kan kejadian diketok. Tapi yang kembali lagi tetap kita harus apresiasi. Artinya tetap tidak menutup kuping, tidak menulikan telinga, ya. Tetapi kan ini juga harus diingat, itu juga sebagai wake up call ya bagi teman-teman di DPR, termasuk bagi partai kami, teman-teman di DPR partai kami, bahwa pemilu 5 tahun sekali itu bukan semacam cek kosong diberikan oleh masyarakat ketika mereka memilih di TPS. Artinya apa? Artinya di tengah-tengah itu mereka pun harus terus diingatkan dan harus bisa diingatkan, harus mau diingatkan. Kalau tidak mau diingatkan akan terjadi hal seperti ini. Dan saya rasa apa yang terjadi di demo hari ini sangat tertib, ya, terlepas dengan apa-apa yang terjadi. Dan itu dinamika lah, biasalah demonstrasi, ada bakar-bakar, ada lempar-lempar. Itu hal yang biasa dan terjadi di seluruh belahan dunia. Ya, tetapi pada prinsipnya fokusnya tetap itu. Fokus dari apa yang dituntut adalah tetap tentang keputusan MK, ya kan, tidak melebar kemana-mana. Dan saya rasa ini patut diapresiasi masyarakat, mahasiswa, kelompok masyarakat sipil, dosen, dan alhamdulillah saya yang kebetulan hari ini full tidak bisa turun ke jalan, diwakili oleh anak-anak saya juga yang turun ke jalan. Nah itu Bung yang tadi saya bilang, ini kemenangan kecil dari gerakan demokrasi, ya. Saya pikir demokrasi ternyata nggak mati, sistem berjalan gitu loh. Demokrasi nggak mati. Iya, gitu loh.
Oke, Ini fakta yang terjadi gitu loh. Oke, ini out of context sebenarnya, Bang Ciko. Jangan-jangan tadi nggak quorum karena dari fraksi PDI Perjuangan nggak ada yang datang. Bisa jadi, bisa jadi. Enggak. Ini, every single one of us is doing our part. Itu aja. Ya. Enggak, itu agak ini karena fraksi PDI itu kan berapa kursi? Kalaupun mereka nggak hadir. Tidak akan bisa Sebetulnya setengah dari anggota 8 fraksi itu aja quorum itu. Ya. Kalau hadir. Kenyataannya setengah dari anggota fraksi dari 8 itu aja juga nggak hadir. Bahkan anggota PDI, tadi kan 89. Kita kurangi deh dari PDI karena ada PDI yang hadir di tempat itu juga. Sekitar 19 orang. Kan 70 orang tuh fraksinya dari 8 fraksi itu. Oh tuh cuma 70 orang padahal 8 partai. Artinya yang hadir dari, kalau kita buat kalkulasinya, artinya kan per partai cuma bisa ngirim 9 orang pada hari itu datang ke DPR. Pertanyaannya, ada apa? Sebab kalau sebetulnya timnya itu betul-betul bersemangat lah katakan begitu ya, untuk memutuskan paripurna ini, kan tinggal mereka perintahkan setengah dari anggota mereka datang ke DPR, udah quorum. Ya, apakah juga partai-partai juga melihat bagaimana eskalasi sejak Saya kira ada unsur itu satu. Mereka tidak berani melawan karena kan sejak dari malam kemarinnya itu sudah agar ramai, soal selamatkan apa namanya di sosmed juga sudah ramai. panggilan Indonesia darurat dan lain sebagainya. Yang kedua, Enggak, karena ini di luar ekspektasi Rerangkuti. Ternyata DPR-nya mendengarkan suara rakyat gitu loh. Kalau dia kan pengennya ribut, sehingga harus dieskalasi terus. Itu yang saya lihat. Bisa tahu apa maunya saya. Yang kedua adalah saya menduga ya banyak sebetulnya anggota DPR-nya juga yang nggak terlalu happy dengan cara kayak begini. Apalagi mereka yang sudah nggak terpilih kan sebagai anggota DPR kan. Masa dia mau mewariskan sebuah peristiwa dengan proses legislasi dengan cara yang kayak begini. Ya jelas nggak mau lah dia gitu. Ada beberapa yang kita bisa temui kan yang mengatakan ini udah terlalu lah. Kalaupun nggak begini mainnya gitu loh kira-kira tuh. Kalau setelahnya nggak begini mainnya kawan kata dia ya kan. Nah, jadi demokrasi itu kan sebetulnya pentingnya itu salah satu adalah soal cara. Ya kan, jadi bukan sekedar tujuan, tapi cara juga penting. Bang Rey, ini hanya untuk menegaskan. Jadi memang keputusan balik kemarin itu memang untuk mengcounter keputusan Mahkamah Konstitusi. Dengan sendirinya, mau diapain lagi? Mereka membandingkan putusan MK dengan MA kok. Yang jelas-jelas nggak sama putusannya, ini ada hal hukum tata negara. Saya ke Bang Roli. Silakan Bang Roli. Begini, kita bicara hukum ya. Putusan Mahkamah Agung kita hormati, itu adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 45. Ya, termasuk Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu juga mengatakan dia boleh menguji peraturan di bawah undang-undang. Yang dijadikan objek itu adalah memang peraturan KPU. Tapi batu ujinya adalah Undang-Undang Pilkada. Pasal 7 ayat 2 huruf E. Clear, Mahkamah Agung sudah menemukan penemuan hukum yang baru. Bahwa sebetulnya batas usia itu harus dipenuhi ketika pada saat sejak pelantikan. Di situ ada kekosongan hukum. Ini persoalan serius ini. Bahwa undang-undang pilkada itu tidak ada merepresentasikan sejak kapan. Itu memori van Tolchtingnya tidak ada menyebut itu. Sehingga itu diterjemahkan secara kewenangan atribusi oleh KPU melalui pasal 5. KPU sebagai penyelenggara? Iya, karena dia melakukan kewenangan atribusinya, membentuk suatu peraturan KPU untuk merinci tahapan-tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Di tahapan persiapan itulah dia membuat satu regulasi. Maka 2010 ditafsirkan sejak kapan harus dipenuhi batas usia, sejak pendaftaran. Itu ada PKPU-nya, nomor 13 tahun 2010. Sedangkan yang menjadi objek kemarin, putusan Mahkamah Agung nomor 23 tahun 2020 adalah PKPU nomor 9 tahun 2020. Sejak kapan? Sejak penetapan pasangan calon. Beda lagi. Loh, kalau begitu gimana ke depan? Siapa yang bisa menafsirkan? Dari kacamata hukum, maka KPU punya kewenangan. Istilahnya open legal policy. Tidak ada yang keberatan. Tapi kalau itu dilakukan tidak ada kepastian hukum, ya tidak ada batasan sejak kapan kepastian hukumnya, sehingga itu bisa merugikan pihak-pihak yang berkepentingan, maka Mahkamah Agung menarik itu.
menjadi persoalan konstitusionalitas norma. Itu ada dalam pertimbangan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu menilai sampai dengan adanya konstitusionalitas norma. Nah, ketika itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung, kemudian diadopsi melalui peraturan KPU nomor 8 tahun 2020, kenapa MK tidak mereview putusan terdahulu yang objeknya sama-sama pernah dinilai oleh... Oke, saya ke Bang Ray dulu. Bang, apakah benar pendapat itu MK tidak mereview objek yang disampaikan atau diatur oleh MA seperti Bang Ruli sampaikan? Ya, saya bukan ahli hukum tata negara kan. Ya, ahli hukum tata negara beliau. Dan oleh karena itu dipersandingkan mestinya dengan ahli hukum tata negara yang lain. Mengapa MK mengambil keputusan yang kelihatan berbeda dengan putusan MK? Saya hanya mau mengatakan kalau di aspek pengambilan keputusan tadi sudah dijelaskan oleh ahli hukum tata negara kita. Yang diuji ke MA itu adalah PKPU. Ya. PKPU itu levelnya di bawah undang-undang. Ya. Yang diuji ke MK itu adalah undang-undang. Undang-undang ini bantal ujinya adalah konstitusi. Sementara PKPU ini bantal ujinya adalah undang-undang. Lalu putusan MA yang sebelumnya oleh MK diputuskan berbeda lagi aturannya pada pasal yang sama. Lalu di mana kita mau ambil? Ya ambil yang putusan MK yang baru. Boleh saya tambahkan? Itu logika berpikir. Karena lebih tinggi undang-undang dibandingkan PKPU. Karena yang diubah itu sudah undang-undangnya. Ya. Sementara yang diubah oleh MA itu adalah turunan dari undang-undang yang sudah ada. Begini, Mahkamah Agung amar putusannya memuat itu dalam tercantumkan dalam berita negara. Ya. Berarti berita negara sudah memenuhi syarat dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang 12 tahun 2011, bahwa pasal 81 pengundangan itu 4 kategori. Pertama, dimuat dalam lembar negara, berita negara, lembaran daerah, berita daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 tentang batas usia itu hanya dimuat dalam pertimbangan. MK memberikan penafsiran lain, sedangkan amarnya adalah menolak. Kalau itu membuat satu penafsiran masuk rumusan norma baru, harusnya itu disebut dalam amar putusan. Menyatakan pasal ini bertentangan dengan ini sepanjang tidak dimaknai bahwa dipenuhi batas usia sejak saya di masa penetapan. Dan sebentar. Kedua, harus ada diktum yang menyatakan memerintahkan untuk dimuat dalam berita negara. Jadi saya mau katakan putusan 70 itu sebetulnya tidak punya kekuatan eksekutorial, non-executable. Oke Bang Ray. Ya, pertanyaannya adalah apakah sebuah pertimbangan dengan sendirinya tidak dianggap sebuah bagian dari sebuah putusan? Itu pertanyaannya. Apakah dengan sendirinya dasar pertimbangan itu dianggap sebagai bukan putusan itu juga? Baik, oke, berbicara soal batasan usia berarti ketumnya Bang Ade Armando nggak jadi maju di Jawa Tengah dong. Kita akan bahas saja data bersama kami di Terima kasih masih bersama kami di Interupsi. Saya mau ke Bang Ade Armando dulu. Bang Ade, apakah sudah ada komentar dari Kaisang Pangarep, ketua umum Anda dengan putusan hari ini? Belum, besok. Baru besok. Baru besok. Berarti tadi rencananya mau maju? Siapa? Sebetulnya gini, ya ini penting pertanyaannya. Karena Mas Kaisang itu, ketua umum kami itu, sebenarnya tidak pernah, sampai sekarang belum pernah memutuskan akan maju atau tidak, atau kalau maju mau maju di mana. Jadi sebetulnya nggak ada itu. Cuma memang kan entah siapa yang memulai, ada survei di Jawa Tengah, saya lupa waktu itu apakah LSI atau indikator kan. Tapi kan beliau tidak pernah menolak juga Bang Ade untuk dicalonkan. Iya sama, ya tidak pernah mengiyak, tidak pernah bilang saya masuk ke Jawa Tengah gitu, atau saya menolak bla bla bla. Tapi sebuah survei menunjukkan bahwa ternyata suara yang tertinggi di daerah tersebut di Jawa Tengah adalah Mas Kaisang, baru Pak Lutfi kan. Nah sejak saat itulah kemudian bergulir isu tentang oh kalau gitu dia maju di Jawa Tengah, bukan di Jakarta, seperti yang semula sempat juga dibicarakan. Tapi dengan posisi... Masa ada juga pernyataan Kaisang Mas Ade, jangan lupa. Ya. Waktu beliau ketemu dengan ketua umum PKS, dan seingat saya juga PKB, beliau mengatakan saya siap menantang Anies dan juga menantang Kamil. Pernah ada statement seperti itu. Iya, saya ulang, kan? Kalimat itu saya siap gitu kan. Ya. Saya siap jadi gubernur Papua juga bisa kan. Tapi kan itu adalah sebuah pernyataan. Ada kalimat menantang Anies dan Ridwan Kamil. Iya, yang terasosiasi untuk masuk ke Jakarta. Kepala daerah di Jakarta. Pertanyaan Anda tadi saya ulang. Anda tolong ulang. Pertanyaan Anda adalah apakah Mas Kaisang maju
mau maju. Ya. Nah itu nggak pernah ada. Nggak pernah ada ya. Ini clear buat semua penonton. Nggak pernah ada. Tapi dia pun juga tidak pernah menolak dan tidak pernah mengatakan tidak. Iya. Terus bahasa penantang itu maksudnya apa, Bang? Nggak, saya kan siap menang. Ya ini kan bahasa. Nah itu dia. Jadi harus ngomongnya saya mau. Saya belum pernah mendengar calon yang mengatakan saya mau maju. Nggak ada loh. Selalu bahasanya siap. Ya kan? Bukan siap. Atau saya pengen. Gitu. Atau bahasa yang lain. Atau bahasa yang lain. Kalau rakyat menghendaki. Itu yang agak umum tuh. Ya saya nggak mau bantah. Nggak terlalu penting juga ini ya. Ini perlu dihadirkan ahli tata bahasa. Mas, ini teman-teman PSI menjelaskan bahwa ketua umumnya belum menyatakan, tapi teman-teman ini kayak lebih tahu ya. Mungkin lebih kan? Karena kalau Kaisang nggak jadi maju, segala fantasi teman-teman ini jadi tidak terbukti. Emang apa fantasinya? Tapi memang kan publik undang-undang ini dibuat buat Kaisang lah bahwa nah sekarang misalnya itu loh. Sekarang kita mengatakan Coba buat siapa apakah lagi? ada pernyataan Siapa yang lahir bulan Desember tahun 94? Coba kita apakah ada inventarisir pernyataan nama-nama calon di daerah-daerah. apakah ada pernyataan Gibran misalnya yang mengatakan saya siap jadi calon wakil presiden? Buat Ada kan? Ya buat saya ini percakapan yang nggak terlalu penting. Ya itu dia menurut saya. Tadi apa Anda katakan sebenarnya. Saya ditanya. Yang nggak boleh sebetulnya terjadi. Saya ditanya. Anak saya masih usianya gitu loh. Kenapa sejak pelantikan ini tidak bicara kepentingan siapapun ya. Rasionalitasnya adalah orang yang duduk ya sebagai pejabat ya di usia 30 tahun itu sejak dilantik itu ideal memang secara ketatanegaraan. Mengapa? Jabatan itu diisi oleh a nature-like person, entitas orang perorangan subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban. Jadi kalau dia itu dilantik pada saat usia katakanlah 30 tahun, tidak mengurangi, menegasikan syarat pendaftaran dia. Karena dia memulai kewenangan dia, tugas jabatan dia pada saat dia berusia 30 tahun. Itu memang yang harus diharapkan sebagai kalau daftar mengemban jabatan. Perusahaan apa bedanya? Apa bedanya kan sudah ada tanggung jawab, ada amanat, ada juga anggaran, ya kan segala macam. Ada bedanya. Kita daftar kerja kan gitu. Bagi saya argumen ini oke. Tapi pertanyaan saya sebetulnya, kenapa sih di dalam setiap rekrutmen pejabat negara yang berhubungan dengan batas minimal usia itu selalu dikaitkan dengan syarat pencalonan. Di teks undang-undangnya begitu. Baik Bang Ade, silakan. Ya, saya mau katakan ini kembali ke pendapat ahli tata negara sebelumnya ya. Bahwa kan begini nih ya buat para penonton. Keputusan tentang batas usia itu sebelumnya sudah diputuskan, dirumuskan oleh KPU ya. Peraturan KPU. PKPU. Nah sekarang buat teman-teman nih harus paham. Kalau PKPU itu levelnya pemerintah. Yang bisa mengujinya, menilainya adalah Mahkamah Agung. Nah Mahkamah Agung sudah memutuskan. Oke? Atau peraturannya sudah ada nih. Dan seharusnya yang menilainya adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung tidak mempersoalkan itu. Tiba-tiba datang Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan bahwa batas usianya seharusnya adalah 30 tahun berdasarkan masa pendaftaran atau apa tadi? Saat ditetapkan. Saat ditetapkan ya. Buat saya itu nggak terlalu penting apakah pada saat ditetapkan atau pada saat dilantik. Yang terpenting adalah proses hukumnya untuk menentukan pada saat ditetapkan atau dilantik itu benar atau enggak. Nah saya mau bicara begini, pertama-tama saya ingatkan, saya tentu saja orang PSI dan tentu saja saya sangat senang kalau Mas Kaisang bisa maju misalnya di Jawa Tengah karena angkanya sangat bagus di sana. Tapi saya bicara gini, saya mengajak Anda untuk berpikir tentang sebetulnya secara legalitas ya namanya, itu boleh nggak sebetulnya MK yang memutuskan. Sementara MK sendiri sebetulnya tidak diminta oleh siapapun untuk menguji pasal tersebut. Bukankah oleh Gelora dan Partai Buruh Bang Ade? Enggak, kan saya ulang tadi. Gelora mahasiswa yang minta. Gelora dan Partai Buruh itu sebenarnya nggak bicara tentang tadi ada bicara ultra petitum threshold ya? Hanya threshold. Bukan threshold yang dia bilang itu. Kami partai-partai yang nggak masuk ke DPR, tolong dong diizinkan juga dihitung suaranya untuk bisa memajukan seorang calon. Kalau gitu kita balik bertanya. Ya. Boleh nggak dia menentukan usia 40 tahun ke bawah asal pernah menjadi kepala daerah? Siapa? Gibran. MK boleh nggak?
Ya kan dia memutuskan. Boleh nggak itu? Boleh dong. Karena karena dia memutuskan ini juga boleh dong. Apa bedanya? Undang-undang sama peraturan tuh dua level yang berbeda. Nggak bisa begitu. Ini ya, undang-undang Mas diujinya. Ade, agak keliru Mas Ade memahaminya. Gini memahaminya. PKPU yang dahulu sebelum diuji ke MA itu sudah menetapkan bahwa syarat pencalonan itu minimal dihitung sejak dari ia mendaftar. Ya. Inilah yang diuji ke Mahkamah Agung. Kemudian Mahkamah Agung dicabut, dibatalkan. Lalu Mahkamah Agung membuat sendiri peraturan baru dengan mengatakan tidak di pendaftaran tapi waktu dilantik. Stop di situ. Datang 2 mahasiswa menguji kembali aturan yang dimaksud. Lalu Mahkamah Konstitusi melalui putusan 70 itu mengatakan meskipun melalui pertimbangannya memang sebaiknya tetap dihitung melalui pendaftaran. Kenapa? Salah satunya kan yang disebut di dalam undang-undang itu adalah syarat pendaftaran. Oke, saya potong dulu. Bukan syarat pejabat negara. Itu 2 hal yang berbeda. Ya. Gitu loh kira-kira. PKPU siapa yang ngatur? Ya KPU lah. Nggak, yang bisa mengawasi, menilai adalah Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi? Ya Mahkamah Agung. Ya. Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi adalah 2 institusi yang berbeda tidak? Iya. Iya kan? Saya mau bilang begini buat teman-teman. Ini Anda boleh nilai sendiri. Maksud saya begini. Kalau yang pokoknya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu ya dengan sendirinya turunannya harus ngikutin itu gitu loh. Mahkamah Konstitusi menentukan undang-undang. Iya. Oke. Pertama itu. Kedua, sebetulnya yang dipersoalkan adalah sebuah peraturan yang levelnya peraturan KPU. Betul. Yang sudah diubah oleh Mahkamah Agung. Nah sekarang seru banget ya. Kalau Mahkamah Konstitusi besok-besok nih ngelihat ada peraturan yang dia nggak setujui di Mahkamah Agung. Dia bilang ini harus diubah. Ya nggak bisa nggak boleh. Harus ada yang mengujinya. Mereka nggak bisa. Nggak boleh. Makanya peraturan di level. Jadi nggak mungkin Mahkamah Konstitusi ujuk-ujuk langsung membuat putusan 70 tanpa ada yang mengajukan. Itu pertanyaannya. Hal mustahil terjadi. Woi. Bro. Nah ini Mahkamah Agung. Gini loh Bung Ade. Sorry. Stop dulu. Saya kesempatan ke Pak Ruli. Saya juga tetap bersama kami di Interupsi. Menjelaskan, semakin meyakinkan teman-teman mahasiswa. Baik, langsung saja Bang Ruli. Lanjut. Ya, jadi putusan MK ya, pertama saya melihat MK punya pendirian bahwa terpenuhinya batas usia itu adalah sejak pendaftaran. Saya kira itu mundur di tahun 2010 ketika PKPU 13 2010 secara jelas menyatakan terhitung terpenuhinya itu adalah sejak pendaftaran ya. Dan itu sebetulnya 2020 sudah berbeda sejak penetapan. Nah, perdebatan itu sebetulnya dalam pendirian MK ya, dia harus merujuk pada putusan terdahulu yang pernah melakukan penemuan hukum, Rex Finding. Kenapa? Karena tidak ada literatur yang menegaskan risalah-risalah bahwa sejak kapan itu ada dalam pembentukan pasal 7 ayat 2 huruf E. Sedangkan Mahkamah Agung sudah melakukan penemuan hukum. Ini harus kita hormati juga sebagai putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap. Ya kan? Sudah dimuat dalam berita negara. Tapi di sini ada kesan ancaman di dalam halaman 50 putusan MK nomor 70 itu, kalau itu ya kira-kira gitu tidak dilaksanakan pertimbangan MK oleh penyelenggara yang itu dilaksanakan untuk pencalonan yang tidak memenuhi syarat tersebut, maka itu berpotensi mahkamah akan menyatakan tidak sah. Oke, Bang Ciko, silakan menanggapi. Ini menarik ini, karena amar putusannya nggak ada, amar putusannya tidak ada memerintahkan ada norma baru sejak pendaftaran, tapi ada ancaman di dalam pertimbangan yang kita pakai orang hukum adalah amar putusan. Oke, silakan Bang Ciko. Jadi pertanyaannya sekarang kita sedang membahas problematika dari pengambilan keputusan ini, atau kita sedang membahas bahwa putusan MK ini berlaku atau tidak. Itu aja. Bagi kami di PD Perjuangan itu, dan bagi masyarakat umum ya, saya rasa juga itu yang ingin mereka tahu. Ya, putusan MK ini sekarang ini berlaku nggak? Itu aja. Dan habis yang diputuskan oleh DPR. Oke. Sorry, ini pertanyaan kepada ahli hukum tata negara. Apakah putusan MK itu berlaku?
Saya berpendapat putusan MK hari ini Pak yang nomor 70 tidak berlaku, tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak ada amar putusannya memerintahkan dalam berita negara. Tidak ada penambahan frase tadi berlaku atau terpenuhi sejak pendaftaran itu dalam amar putusan. Saya meyakini ya dalam sistematika putusan itu harusnya amar putusan yang dieksekusi, yang mengikat kepada seluruh warga negara masyarakat. Sekarang kalau KPU tidak melaksanakan putusan itu, ya itu terserah. Saya berpendirian secara hukum ya. Kita bicara secara hukum. Secara hukum, Pasal 81. secara hukum ini kan hukum ini loh. Ya, sebentar. Pengertian hukum adalah gini. Ada sanksi, ya kan kalau ada hukum berarti ada sanksi dong. Begini, rujukannya gini. Amar putusan kenapa itu bisa mengikat kepada seluruh warga masyarakat? Karena dia kalau dikabulkan, dia menambah satu norma baru, alternatif berarti ya. Sejak kapan? Yaitu sejak pendaftaran. Maka amar berikutnya itu memerintahkan untuk dimuat dalam berita negara. Ini nggak ada? Ini nggak ada. Itu pasal 81 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 pengundangan. Cuman ada 4 kategori. 1 dimuat dalam lembaran negara, berita negara, lembaran daerah, berita daerah. Tolong ini harus dicermati baik-baik. Ya, berarti kan ini sekarang tinggal KPU bagaimana menginterpretasikan ini. Ya kan, apakah ingin mendengarkan apa yang disampaikan barusan, apa mereka ingin mendengarkan apa yang disampaikan. Tapi KPU tadi sudah mengatakan akan mengikuti putusan dari MK, Mahkamah Konstitusi. Case close, berarti kita nggak usah bicarakan lagi. Jadi Bang Ciko PDIP membicarakan problematikanya. Jadi buat kami adalah udah selesai. Oke, berarti Bang Ciko PDIP akan mengarah siapa nanti? Sebentar, akan mengarah siapa nanti ke KPU untuk Pilkada DKI? Kami belum memutuskan. Katanya mau diarak rame-rame. Kami belum memutuskan karena satu hal ya, khususnya untuk DKI Jakarta. 23. Itu kita punya kader internal yang sangat mumpuni, sangat punya rekam jejak yang bagus. Ada nama Pak Ahok, ada nama Pak Jarot, ada nama Prastio Edi Marsudi, Ketua DPRD, ada nama Mas Hendrar Prihardi. Anies nggak, kan? Rano Karno. Untuk kader dari luar partai tentu ada pertimbangan untuk mengusung Anies ya kan, salah satunya. Kita masih banyak waktu juga, tanggal 27 ini masih. Kemarin Bang Masinton mengatakan akan mengantarkan Anies tanggal 27. Tanggal 28 pun masih bisa daftar tanggal 29, kan itu intinya. Jadi belum tentu Anies juga? Belum tentu, belum diputuskan. Gini, selama belum diputuskan artinya semuanya belum tentu. Itu aja. Dan bukan hanya terkait Jakarta, semua daerah juga begitu. Baik Bang Ray, silakan tadi. Yang mana tadi itu? Siapa menurut Bang Ray kan? Karena topiknya udah ganti soalnya. Oh saya mau ini, kan pada intinya itu adalah kalau soal hukum ini kan soal uji menguji aja. Mau tafsirnya kemana-mana pun kalau nggak ada alat legalitasnya ya sudah selesai. Itu tafsir biasa. Biasa itu di dalam hukum kan. Nah nanti begini menurut saya, makanya kan saya tantang tadi Mas Ade. Ada nggak ditemukan dugaan intervensi? Laporkan dong ke MK gitu. Sebab intervensi itu biasanya dimulai dari 2 hal. Pertama memang ada yang berkepentingan. Siapa yang berkepentingan ini? Ya justru salah satunya katanya kan PSI. Mereka berkepentingan. Pengadu siapa? Partai Buruh dan juga Partai Gelora. Kan mereka yang berkepentingan. Atau yang merasa diuntungkan. Siapa lagi yang diuntungkan? Saya kira semua partai-partai non-parlemen itu merasa diuntungkan dengan putusan ini. Bahkan partai-partai yang menengah ke bawah pun boleh jadi merasa ini lebih asik lagi gitu. Itu mungkin yang membuat ngapa paripurna ini tidak dapat dilangsungkan. Gitu. Karena ya itu tadi, ini kan putusannya asik nih gitu kira-kira ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bukan ini, ya orang yang memiliki kekuasaan yang sangat penuh. Gitu. Siapa kekuasaan Republik ini yang sangat penuh? Ya yang bisa menggergaji dong. Misalnya pohon beringin yang sangat gede. Kan misalnya begitu. Gergaji. Tunggu dulu, saya kan belum masuk. Saya kan belum masuk ya ke pokok. Saya belum masuk nih ke intinya. Lalu apa gitu? Nah kalau kemudian KPU manut pada putusan 70, dianggap itu nggak tepat, diuji lagi. Oke, soal gergaji menggergaji, silakan Bung Panel baru. Gergaji menggergaji. Sampai disebut-sebut loh berkali-kali. Saya mau mengucapkan terima kasih dan panjang umur bagi demokrasi di kita. Terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa yang hari ini telah memainkan perannya yang sangat penting bagi tegaknya demokrasi. Ini ucapannya tulus dari dalam hati. Tulus. Saya juga bagian dari gerakan mahasiswa di masa lalu. Ya, dan itu harus diapresiasi gitu. Dan fakta dinamika di demokrasi di negara kita ternyata berjalan, ya, tidak mati.
seperti yang diyakini oleh Ray Rangkuti gitu ya. Ternyata hidup demokrasi di kita. Itulah Dan hari ini, pentingnya, sebentar itulah dulu dong. pentingnya ada Ray Rangkuti, ada mahasiswa, supaya kau bisa mengatakan demokrasi kita ini ada. Kalau Ray Rangkuti nggak ada, mahasiswa nggak ada, demokrasi itu tandanya demokrasi kita sudah tidak ada. Oke, Bang Manan silakan. Selesaikan dulu. Dan saya pikir tidak bisa juga semua urusan dikait-kaitkan dengan ini adalah cawe-cawe kekuasaan, berfantasi liar, ini ada cawe-cawe Jokowi gitu ya. Sehingga apapun yang diputuskan hari ini ya, yang kemudian nanti akan berlaku menjadi aturan main, kita harus menghormatinya. Dan kemenangan teman-teman mahasiswa saya pikir kemenangan kecil hari ini harus dinikmati ya. Dan Projo akan tunduk patuh pada semua keputusan itu. Kita siap memenangkan ya, menyongsong pilkada serentak yang menjadi bagian dari pesta demokrasi, dan Projo akan siap memenangkan calon-calon yang didukung. Saya pikir teman-teman mahasiswa pun udah bersiap Saya memenangkan sebetulnya calon-calon berharap yang teman-teman karena dukung. Projo itu udah Gitu. besar sekali, mereka coba dong salah satu kader mereka maju sebagai calon independen gitu. Udah. Apakah ada calon-calon yang lain akan diambil oleh PSI? Waktu kita Ada. Silakan, 1 menit lagi. Ada. Ya di mana? Oke, Banyak. Ini demokrasi nih. Diam-diam. Dengan putusan MK ini, apakah PSI berani untuk mencalonkan calon sendiri yang independen terlepas dari kepentingan dari Kim Plus, Bang Ade? Ya kalau PSI sih sebetulnya punya kebebasan untuk melakukan apapun, tapi kan kita memang berada pada posisi saat ini untuk senantiasa berjalan bersama teman-teman yang lain. Nah, dalam hari ini Kim ya? Cara menerjemahkannya adalah bersama-sama Kim. Kita sama sekali nggak punya tuduhan apapun ya tentang keputusan MK ini. Kami hanya menganggap keputusannya agak aneh tadi ya. Tapi kalau ini akan dijalankan, nggak akanlah PSI jalan kemana-mana bilang demokrasi sudah mati gitu ya. Nggak pernah begitu kita. Kita jalankan aja. Nggak apa-apa kalau sekarang 7,5%, mudah-mudahan nanti pemilihan presiden juga 7,5%. Kalau ternyata Mas Kaisang nggak bisa maju, ya kita juga nggak pernah ngomongin. Harus patuh hukum. Kita patuh hukum kok. Oke, baik, terima kasih banyak Bang Ade, Bang Padel, Bang Reba, Mas Ruli Yang telah bergabung bersama kami di interupsi 5 hari jelang pendaftaran pilkada serentak. Dinamika politik pasti akan terjadi seperti hari ini. Perubahannya setiap detik, setiap menit. Kita nantikan keriuhan dan keramaian apalagi yang terjadi. Adik-adik mahasiswa sudah standby di posnya masing-masing. Saya Anisha Dasuk. Dan saya Ari Adi, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa. Padahal itu udah sisa-sisa Thank you, Bang. suara. Thank you ya.